warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita lanjutkan untuk astronomi ya. Sesampainya waktu kita nanti mungkin sampai setengah 3 atau jam 3 lebih ya. Atau mungkin sampai jam 3 kalau mungkin nggak ada kuliah lagi. Hari ini kita terjadwal presentasi, betul? Presentasi ya, berarti kita langsung aja mulai presentasi sampai secukupnya waktu. Jadi nanti kalau bisa sampai kelompok 3 atau 4 ya baik, kalau nggak sampai juga nggak apa-apa. Itu ya. Kita mulai dari kelompok pertama saja, silahkan bersiap. Butuh share screen, saya set dulu. Oke. Ya, silahkan jika mau share screen. Presentasikan posternya dan nanti sama analisis kritisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal baru dari Izin mempresentasikan poster kami ya, Bu Yesi, kami dari kelompok 5. Makanan memberi dampak bagi kesehatan tubuh kita. Namun kita mendengar banyak sekali ajaran. Ini kalau di full screenin nggak bisa deh, ini bukan. Mari saya share kepada Anda mengapa hal ini saya benarkan. Apakah Anda mendengar orang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yesi dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, anggotanya ada saya sendiri, Rania Milenia, terus ada Zahra Nisa Putri, ada di sini kami membuat poster macam-macam teori pembentukan tata surya, ada penjelasan singkatnya dan ada gambarnya, dan ada pernyataan kritis dari setiap teori. Seperti itu, mungkin bisa langsung dipaparkan saja dari teori yang pertama. Baik, untuk teori yang pertama yang kita sudah research di sini adalah teori twin star. Atau twin star ini biasanya kalau di bahasa Indonesia ini tuh teori bintang kembar. Jadi ceritanya dulu ada bintang yang kembar, artinya kayak berdampingan gitu, berdekatan. Nah, lalu salah satu dari bintang kembarnya ini itu dilewati atau istilahnya tertabrak gitu, tertabrak oleh bintang lain yang bukan bintang kembarannya itu. Jadi bintang yang ada dua ini salah satunya itu hancur, dan ketika bintang yang satu ini hancur, itu membentuk sebuah planet-planet. Nah, sedangkan bintang yang kembarannya ini menjadi matahari, seperti itu. Dilanjut untuk teori selanjutnya, teori nebula. Selanjutnya itu ada yang kita ambil, ada teori nebula. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut tipis lebar yang terus berotasi. Nah, rotasi awalnya ini melambat hingga semakin kencang dan menyebabkan pusat masanya menggelembung.
Nah, lingkaran ini kemudian mendingin, menyusut, dan menjadi planet-planet. Planet-planet tersebut mengorbiti masa atau matahari. Selanjutnya yaitu ada teori protoplanet yang akan dibacakan oleh Mbak Tiara. Tasya. Selanjutnya, teori protoplanet. Jadi, tata surya itu terjadi karena adanya rotasi dari awan, gas, dan debu. Kemudian, awan, gas, dan debu itu memadat ketika berotasi dan terdapat awan yang menarik debu ke dalam. Hal itu mengakibatkan adanya cakram tebal berada di pusat dan cakram tipis di tepinya. Dan cakram tebal sebagai matahari, kemudian cakram tipisnya itu sebagai planet-planetnya. Nah, setelah kelompok kami mengumpulkan beberapa teori dari research, kami juga mencoba untuk mengkritisi dari teori-teori tersebut bagian mana yang sekiranya kurang mendalam penjelasannya kayak gitu. Jadi buat yang pertama dulu itu di teori twin star, menurut kami secara perhitungan itu tidak mungkin apabila tata surya dihasilkan dari tabrakan dua buah bintang raksasa, karena hal ini didasari oleh penemuan sepasang bintang identik. Dari sini diperkirakan salah satu dari kedua bintang kembar identik tersebut sudah ada yang lahir terlebih dahulu gitu. Jadi pasti salah satunya lebih tua atau nggak mungkin kayak benar-benar ada kembar yang identik seperti itu. Terus selanjutnya pernyataan kritis untuk teori nebula. Selanjutnya yaitu pernyataan kritis tentang teori nebula. Nah, teori ini tuh tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena teori ini memiliki momentum sudut paling besar. Harusnya planet bukanlah matahari. Sedangkan di teori ini menjelaskan bahwa matahari yang memiliki massa yang paling besar, sehingga menghasilkan momentum sudut yang paling besar pula. Selanjutnya pernyataan kritis dari teori protoplanet. Selanjutnya, pernyataan kritis untuk teori protoplanet. Jadi, di dalam teori ini itu tidak terdapat penjelasan yang berhubungan dengan alasan mengapa ukuran satelit lebih kecil daripada planet. Kemudian tidak tersedot oleh gaya tarik dari planet saat proses pilihan yang terjadi di luar atau tepi cakram. Baik, kira-kira cukup sekian penjabaran teori-teori pembentukan tata surya dari kelompok kami dan beberapa pernyataan dari kami juga menurut pendapat kami yang masih bisa untuk dikritisi seperti itu. Mungkin dari teman-teman atau dari Bu Yesi ada tanggapan atau komentar atau pertanyaan, silakan. Baik, jadi silakan dari teman-teman dulu kalau ada pertanyaan untuk kelompok 5 dulu ya, ternyata ini boleh silakan kelompok pertanyaan dari teman-temannya nih, wajib ada yang nanya. Bisa resen atau bisa langsung open mic. Ya, ada Mas Syahreza Viko. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya mewakili teman-teman dari kelompok 2. Untuk pertanyaannya sendiri mungkin lebih ke spesifiknya lebih ke yang teori penciptaan alam semesta yang di nebula, jadi kabut nebula ya. Mungkin referensi yang saya baca itu ada beberapa tokoh begitu yang pencetus teori-teori ya, ada dari twin star, teori protoplanet, teori nebula. Nah, mungkin saya lebih tertarik ke yang teori nebula ini karena pandangan saya lebih lebih benar-benar teori ini lebih kuat gitu kalau menurut pandangan saya. Nah, mungkin pertanyaan saya ke kelompok 5 ya, kelompok 5
Mungkin kan sebelumnya ini ada perdebatan ya dari beberapa fisikawan ataupun pencetus teori nebula nih, ada beberapa tokoh. Mungkin bisa dijelaskan tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang terkait atau tokoh-tokoh yang berperan dalam timbulnya teori nebula ini, serta perbedaan di antara pandangan di antara tokoh-tokoh tersebut, serta kelebihan dan kurang. Mungkin kelompok 5 diskusi ya, entah via WA atau via grup. Silahkan kalian yang mau bertanya. Kalau nggak ada, silahkan untuk kelompok 5 bisa dijawab atau boleh diskusi dulu. Baik Bu, mungkin saya perlu menjawab. Oh iya. Oh, silahkan Mas. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Vigo. Jadi sependek literatur saya, ini saya membaca pada teori nebula itu ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Immanuel Kant, sama ada Pierre Simon de Laplace gitu ya. Kalau dari Immanuel Kant itu sendiri, tata surya itu sebenarnya terbentuk dari kabut gas yang suhunya sangat panas dan berotasi dengan lambat. Nah, ketika rotasinya itu lambat, maka massa jenis kabut akan semakin tinggi dan membentuk inti di berbagai tempat, seperti itu Mas. Kalau menurut Pierre Simon de Laplace, tata surya itu punya teorinya sama, tapi itu kalau menurut Pierre Simon de Laplace itu dia itu kabutnya itu yang suhunya sangat panas itu berputarnya atau berotasinya sangat cepat gitu Mas. Perbedaannya ya di sini, di rotasinya ketika yang Immanuel Kant itu rotasinya lambat, kalau yang Pierre Simon de Laplace itu rotasinya itu cepat. Nah, akibat dari rotasi yang cepat itu sebagian materi bola-bola gas itu akan terlempar dan mendingin menjadi sebuah planet, seperti itu Mas. Mungkin dari kelompok kami seperti itu. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau nambahi atau melanjutkan diskusi? Saya izin bertanya pertanyaan baru. Boleh, silakan. Ya. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Tika Maudina, perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf sebelumnya, bisa diperbesarkan di bagian pernyataan kritisnya. Ya, jadi di kelompok kalian ini kan ada yang dikritisi adalah teori twin star, nebula, dan protoplanet. Terus di sini ketiganya tuh ada apa ya, kayak hal yang masih janggal untuk dinyatakan sebagai dasar bahwa teori ini menjadi teori yang pasti mengenai asal muasal terbentuknya tata surya. Terus menurut kelompok kalian sendiri, teori mana yang paling masuk akal? Terima kasih. Ya, silahkan. Bisa dijawab. Sebelum dijawab, tadi pertanyaan dari Mas Vigo, apakah ada feedback? Mas Vigo? Sudah cukup Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu. Oke. Baik. Sekarang bisa dijawab untuk pertanyaannya Mbak Tika Maudina. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya teori yang paling logis ya, sepertinya. Iya, sepertinya. Iya, betul. Kalau dari ketiga teori yang kita ambil ini, menurut
menurut kelompok kami, teori yang paling logis itu kita mikir teori twin star atau teori bintang kembar. Nah, di teori ini tuh juga udah diterima oleh para ahli karena akhir-akhir ini ditemukan bintang-bintang ganda atau bintang ekor menurut literasi yang kami baca gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan teori, teori yang paling logis itu adalah teori pasang surut atau tidal theory. Mungkin seperti itu saja. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Baik, ada tambahan dari kelompok 5. Untuk teori pasang surut sendiri nggak ada di poster ini ya? Iya Bu, tidak ada di poster ini. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya tanya dulu ya. Tadi sebenarnya beberapa pertanyaan yang bagus sekali sudah disampaikan oleh teman-teman Anda, termasuk pendapat Anda mengenai termasuk pendapat kelompok 5 mengenai teori mana yang menurut kalian tuh paling logis ya, paling mendekati kebenaran. Tadi disampaikan yang twin star, karena memang sekarang banyak ditemukan bintang-bintang kembar. Sebenarnya mungkin lebih ke bintang biner ya. Nah, hampir semua bintang itu kalau bintang biner tuh punya pasangan gitu ya, ada pasangannya, dan mereka saling mengorbit satu sama lain pada pusat masanya. Bahkan juga disinyalir memang matahari pun sebenarnya juga punya pasangan, bintang pasangan, bintang biner di mungkin di luar tata surya begitu, tapi saling mengorbit satu sama lain pada pusat masanya. Nah, itu menurut analisis kelompok 5 ya, twin star. Nah, dari pertanyaan atau pernyataan kritis yang disampaikan di sini, ini sebenarnya kalau menurut saya sih masih berupa kekurangan dan kelebihan teori yang mungkin memang Anda temukan di referensi. Saya mungkin lebih ke mempertanyakan lagi, kayak misalkan ini di teori nebula, terbayang nggak atau bersit nggak di benak kalian mengenai bagaimana sih hubungannya momentum sudut dengan tadi, apakah teori yang nebula menurut yang Immanuel Kant atau yang menurut Simon de Laplace ya. Coba tadi yang pertanyaan kritis itu di teori nebula. Nah, itu kan di teori ini menjelaskan bahwa matahari yang memiliki massa yang paling besar sehingga menghasilkan momentum sudut yang paling besar pula. Padahal katanya momentum sudut yang paling besar harusnya planet. Nah, kenapa seperti ini? Itu pikir nggak kenapa harus seperti itu? Nah, coba saya pengen tanya yang itu dulu. Kenapa momentum sudut yang paling besar harusnya planet, bukan di matahari? Memang di teori ini kalau tidak salah disebutkan 90 berapa persen momentum sudutnya itu adalah yang paling besar tuh punya matahari. Itu momentum sudut matahari. Silahkan kelompok 5 bisa diskusi dulu, atau mungkin kelompok lain punya pertanyaan yang sama atau mungkin bisa memberikan jawaban, silahkan juga boleh.
mungkin izin menjawab. Boleh. Ya ini mungkin sependek pengetahuan kami Bu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan punya referensi yang lebih bagus bisa disampaikan. Jadi kalau misalkan menurut saya dari teorinya Immanuel Kant sama teorinya Laplace itu sebenarnya ya berlawanan gitu ya. Karena kan momentum sudut tadi kan kalau secara apa ya fisis ya, momentum sudut kan dipengaruhi oleh jarak dari pusat ke titik tertentu, sama juga dipengaruhi oleh massa dan dipengaruhi oleh kecepatan seperti itu. Nah kalau misalkan menurut Immanuel Kant itu kan bahwa rotasi dari galaksi itu kan atau debu-debu yang berputar itu kan sangat lambat ya. Nah kalau misalkan diasumsikan V-nya itu kecil untuk pusatnya, maka momentum sudut yang paling besar itu pasti ada di pusatnya seperti itu. Sedangkan kalau misalkan pada teorinya Laplace itu kan rotasinya sangat besar. Nah, kecepatan rotasinya sangat tinggi sehingga momentum sudut itu yang paling besar adalah ya yang jaraknya paling jauh begitu ya. Berarti planetnya itu sendiri gitu. Kalau menurut sependek pengetahuan saya mungkin seperti itu. Kalau teman-teman ada referensi lain bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain barangkali ada pendapat lainnya atau mau nambahin? Ada lagi tambahan dari teman-temannya? Ya, jadi sebenarnya untuk Immanuel Kant dan Simon de Laplace mungkin nanti Mas Vigo bisa menjelaskan lagi ya, karena kan menurut Mas Vigo tuh teori nebula paling kuat ya. Nanti pas kelompoknya Mas Vigo bisa dikuatkan lagi ya. Jadi Immanuel Kant dan Simon de Laplace ini memang dua-duanya mengajukan teori nebula, cuman deskripsi teorinya yang mungkin berbeda. Jadi kalau yang Immanuel Kant tadi nebulanya itu ya berputar dengan rotasi yang lambat. Kemudian kalau yang Simon de Laplace dengan rotasi yang cepat gitu ya, cepat. Nah, kemudian dari itu nanti ada kecepatan putarnya atau kecepatan sudutnya yang kemudian akan mempengaruhi momentum sudutnya. Nah, oke, untuk pertanyaan kritis teori nebula begitu ya. Saya rasa ini masih kurang kritis lagi ya. Jadi artinya ini emang di referensi memang akan ditemukan kekurangan dari teori itu seperti itu, tapi lebih kritis lagi coba lagi. Kemudian untuk teori protoplanet coba tolong ditunjukkan. Nah, ini juga sebenarnya masih ada di dalam referensi ya, di dalam referensi bahwa tidak dijelaskan alasan mengapa ukuran satelit alami itu lebih kecil dari planet dan tidak tersedot oleh gaya tarik planet saat proses pilihan yang terjadi di luar atau di cakram. Nah, selain itu mungkin ada apa namanya ya, kan yang lain atau mungkin ada pertanyaan lain yang terbersit di benak Anda yang memang benar-benar itu Anda yang pertanyakan itu. Ada nggak pertanyaan mengenai protoplanet?
Oke, kalau belum ada nggak lebih lebih dalam lagi kritik satu teori ya, apalagi menyalahkan atau ya kita tinggal menganalisis saja atau memunculkan pertanyaan aja sih di benak kita mengenai teori tersebut. Mungkin lebih bisa lebih dalam lagi gitu ya. Oke, untuk kelompok 5 mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Silahkan kelompok berapa? Kelompok selanjutnya kelompok 2, Bu. Kelompok 2, silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Izin share screen. Ya, sudah terlihat ya. Mungkin sebenarnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sabiqah Perdana, kemudian ada teman saya Nurul Azizah, dan yang terakhir ada Cinta Aulia Amri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami gimana sih teori terbentuknya alam semesta begitu. Mungkin di kesempatan kali ini mungkin kelompok kami lebih fokus ke pembahasan di teori nebula, karena mungkin hasil perbandingan dengan riset maupun literasi yang kami lakukan, teori nebula ini lebih kuat gitu daripada teori-teori yang lainnya. Nah, alasan kami mendasari teori nebula memiliki kelogisan yang lebih tinggi dibanding teori-teori lain, yaitu surya ini matahari sebagai pusat. Mungkin dari pada tahun 1977 ya, maksudnya 1755 itu ada seorang fisikawan astronom yang bernama Immanuel Kant. Nah, beliau mengungkapkan bahwa ada suatu teori pembentukan tata surya. Nah, teori ini akhirnya berkembang hingga di tahun 1796 muncul lagi fisikawan ataupun astronom dengan nama Pierre Simon de Laplace. Nah, jadi terpaut sekitar 30 sampai 40 tahun terdapat perbedaan di antara kedua teori yang sama, tapi terdapat perbedaan pernyataan di antara kedua tokoh tersebut. Immanuel Kant sendiri menyatakan bahwa teori kabut nebula ini didapatkan pada gas padat dingin dengan rotasi yang lambat, bertentangan dengan yang disampaikan oleh Simon de Laplace, yaitu gas panas dan rotasi cepat. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada suhu terbentuknya, yaitu suhu meningkat, volume membesar, dan kecepatan semakin cepat. Sedangkan Simon de Laplace menyatakan bahwa suhu menurun, volume menyusut, dan kecepatan semakin cepat. Dan yang terakhir, terdapat juga piringan cakram. Nah, di tengah itu disebut sebagai matahari, dan yang di luar itu disebut sebagai planet. Kemudian untuk yang ketiga itu yang disampaikan oleh Simon de Laplace itu statementnya sama dengan Immanuel Kant. Tapi berdasarkan perbedaan ini, mungkin teori yang sama ini terdapat pertentangan ya di antara dua tokoh yang menyampaikan teori. Untuk tata surya itu berasal dari gumpalan kabut gas, adanya prinsip tarik menarik dan tolak menolak sehingga terdapat pemadatan di bagian tengah. Nah, pemadatan itu nanti akan menjadi matahari dan benda-benda langit lainnya. Nah, kemudian kabut yang memadat itu dinamakan matahari, dan kabut yang memisah itu dinamakan planet. Yang planetnya tersebut bertebaran, tidak berarah begitu, yang di statement yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Kemudian Pierre de Laplace juga menyatakan statement bahwa nebula bercampur dengan debu dan adanya percepatan rotasi. Kabut mengecil mengakibatkan terbentuknya cakram yang memadat.
berbentuk cincin dinamakan planet dan panas dinamakan matahari. Jadi secara garis besar ya dapat di garis bawahi, di highlight begitu, bahwa keduanya ini sama-sama menyimpulkan bahwa kabut yang madat itu dinamakan matahari dan kabut yang memisah itu dinamakan panas, dinamakan planet maksudnya. Nah, panas dinamakan matahari, cincin dinamakan planet. Jadi walaupun kedua tokoh ini memiliki perbedaan dalam merumuskan teori, tapi intinya kedua tokoh ini memiliki sudut pandang yang sama, bahwa teori nebula itu menghasilkan matahari dan planet begitu. Nah, tidak hanya itu, selanjutnya ada juga satu tokoh yang ikut speak up mengenai teori nebula ini, yaitu Kevin Weizsäcker. Nah, teori nebula ini dia menyuarakan bahwa menurut dia itu tata surya ini berasal dari lapisan besar gas berupa hidrogen serta helium. Nah, sebagian dari gas tersebut berada di luar jalur khatulistiwa matahari dan sisanya mengelilingi begitu saja. Nah, akan adanya tekanan energi panas matahari kemudian membuat gas ini meninggalkan unsur dan lebih berat dan terkumpul pada satu garis massa. Nah, mungkin ini tidak kuat karena hampir bertentangan dengan kedua tokoh tersebut. Nah, akhirnya Immanuel Kant dan Petre de Laplace ini secara perkembangan zaman akhirnya dapat menyimpulkan begitu, bahwa teori kabut nebula itu disebutkan bahwa bintang-bintang tersusun dari awan molekul hidrogen yang padat dan tidak stabil. Materi bergabung menjadi gumpalan padat dan runtuh menjadi bintang. Proses terbentuknya bintang sangat kompleks di mana menghasilkan gas cakram protoplanet. Kejadian ini mengakibatkan terbentuknya planet dengan keadaan tertentu, sehingga sistem planet terbentuk dari hasil alam pembentukan bintang-bintang. Nah, ini hampir ada keterkaitan dengan teori protoplanet begitu. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa bertentangan dengan konsep momentum sudut. Kemudian terdapat kelemahannya juga dan kelebihan dari teori nebula. Nah, kelebihannya teori ini berhasil menjelaskan bahwa tata surya itu orbit elip planet mengelilingi matahari hampir datar begitu bentuknya. Nah, kemudian kekurangannya massa bahan dalam gelang-gelang tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga madat menjadi planet dan tidak memenuhi syarat bahwa hal tersebut memiliki momentum sudut besar. Haruslah planet bukan matahari, harusnya adalah planet dan bukan matahari. Jadi memiliki daya lebih besar planet daripada matahari begitu. Untuk terciptanya alam semesta akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk proses terbentuknya alam semesta menurut teori seperti yang ditunjukkan oleh gambar itu ada terbentuknya kabut yang berasal dari kekumpulan gas dan selanjutnya dari kumpulan gas ini kemudian diputar dengan kuat dan terjadi kepadatan di bagian tengahnya. Kemudian setelah itu di bagian tengah itu akan membentuk matahari dan terbentuk juga planet-planet di sekitar di pinggir-pinggir matahari yang bertebaran tak tentu arah. Selanjutnya dari planet-planet tadi terus berputar sehingga membentuk orbit dari masing-masing planet yang dimiliki dari matahari yang bintang. Dan yang terakhir terbentuknya tata surya dan di planet juga untuk lapisan atmosfer.
dari Baik, sudah ya. Oke. Eh, mungkin sedikit ini dulu ya, koreksi dulu. Ini sebenarnya kita teorinya pembentukan asal mula terbentuknya tata surya, judulnya masih teori bentuknya alam semesta. Jadi dan mengenai terbentuknya tata surya. Nah, ini dari kelompok 2 karena sudah yakin, sudah apa namanya ya, mantep lah ya, udah mantep untuk menurutnya teori nebula lah yang paling logis, paling benar-benaran. Barangkali ada pertanyaan dari teman-temannya, silahkan. Ayo, harus ada yang tanya. Biar hidup diskusinya. Nggak ada nih. Baik, pertanyaan saya untuk kelompok 2 barangkali tadi ya masih mengenai hukum itu ya, momentum sudut. Kaitannya dengan momentum sudut tadi bagaimana? Gimana, Mas Viko? Atau yang lain? Sinta? Mungkin menurut referensi yang kami temukan, yaitu yang seharusnya itu memiliki momentum sudut paling besar adalah planet-planet dan bukannya matahari. Nah, begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa matahari itu memiliki momentum sudut yang paling besar karena memiliki massa paling besar dibandingkan dibandingkan planet-planet. Nah, sehingga teori ini menunjukkan bahwa massa bahan dalam gelang-gelang itu tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga memadat menjadi planet-planet. Jadi secara perlahan itu ukurannya menyusut, maka nebula ini menyatakan bahwa bertentangan dengan kaidah fisika, yaitu yang seharusnya memiliki momentum sudut paling besar adalah planet-planet dan bukannya matahari. Begitu, Bu. Oke, jadi teori ini bertentangan dengan yang disebutkan tadi ya, dengan hukum fisika bahwa mestinya yang punya momentum sudut paling besar adalah planet-planet, bukan di matahari. Di sini matahari punya momentum sudut besar karena masanya besar gitu ya. Kemudian kalau planet-planet dia mestinya punya momentum sudut yang besar juga karena jaraknya makin besar dari pusat rotasi, dari pusat evolusi, sehingga momentum sudutnya mestinya juga yang paling besar itu di planet-planet. Nah,
Kalau kemudian ternyata bertentangan dengan satu teori fisika seperti ini, kenapa kemudian di kelompok 2 ini masih yakin teori nebula ini yang paling mendekati kebenaran atau yang paling kuat begitu? Mungkin teman-teman yang lain mau menjawab terlebih dahulu. Silakan, yang lain mungkin ada mau menjawab. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman, mungkin berdasarkan pandangan saya mungkin ke prosesnya, Bu. Dalam artian di sini bahwa sering saya saya dapatkan di pelajaran-pelajaran dari sekolah dasar sampai sekarang itu, mungkin saya juga miskomunikasi begitu, bahwasanya terbentuknya alam semesta itu yaitu melalui kabut, kumpulan debu gitu ya. Nah, mungkin di situ mungkin saya menyimpulkan bahwa mungkin teori ini yang dimaksud dengan penjelasan-penjelasan yang saya dapatkan sejak sekolah dasar, SMP, SMA gitu. Nah, kemudian kabut berputar dengan kuat. Nah, itu di bagian tengah terdapat pemadatan. Nah, pemadatan itu di bagian tengah itu terbentuk matahari, dan di pinggir-pinggir itu yang bertebaran itu dinamakan planet. Nah, planet-planet tersebut berputar dan mengorbit mengelilingi matahari, terbentuknya tata surya, dan di planet terbentuknya juga lapisan atmosfer. Mungkin alasan kami untuk ini berdasarkan salah satunya apa yang diajarkan dan apa yang saya dengarkan itu cuma tata surya itu terbentuk dari gumpalan-gumpalan debu yang padat. Nah, mungkin itu yang mendasari, mungkin saya miskonsepsi begitu, Bu. Oke, baik, nanti kita bahas insya Allah minggu depan kalau udah saya presentasi semua ya. Mungkin ada temannya yang lain yang mau menambahi. Udah? Ya, jadi karena memang satu teori itu kemudian berdiri dengan kokoh. Artinya satu teori itu diterima karena tidak ada pertentangan dengan hukum dasar yang lain, apalagi hukum fisika ya, karena hukum fisika itu sifatnya kovarian, yang kemudian berlaku di semua kerangka acuan, kemudian dia punya sifat invarian juga. Nah, kalau kemudian ada pertentangan di situ, maka mestinya teori ini dipertanyakan, bisa menjawab nggak gitu. Kalau kemudian bisa menjawab, tentu teori itu akan jadi satu teori yang kokoh. Nah, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena memang pada kenyataannya memang ada beberapa ilmuwan, ada beberapa fisikawan yang kemudian mendukung teori tersebut dengan berbagai alasan. Ya, mungkin kitanya aja ya, sayanya juga ya sih yang belum banyak yang mungkin tulannya kurang atau membacanya kurang banyak lah ibaratnya, untuk menentukan suatu teori ini tuh memang kuat atau enggak kayak gitu ya. Itu jadi apa-apa, ini suatu latihan buat kita untuk kemudian berpikir kritis ya terhadap satu teori. Apalagi mengenai terbentuknya alam semesta itu kan kayak kita tuh sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya yang terjadi di masa lampau, cuman kita hanya kemudian membaca data-data, membaca fakta, kemudian prediksi-prediksi yang lalu, kemudian ya mungkin data-data yang ada sekarang itu mana yang kemudian mendukung kebenaran suatu teori gitu. Itu aja, jadi kayak sebenarnya kayak masang puzzle gitu aja ya, menentukan suatu teori, melihat teori entah terbentuknya alam semesta atau terbentuknya tata surya itu kayak masang puzzle gitu. Mungkin ada yang bisa kita
puzzle yang cocok kita pasang begitu. Berdasarkan data-data fakta yang kita temui di alam semesta. Baik, saya rasa untuk kelompok 2 cukup. Kita bisa beralih ke kelompok selanjutnya. Baik sekali. Kelompok 2. Kelompok berapa yang mungkin mau presentasi selanjutnya? Kelompok 3, Bu. Boleh, silakan. Izin share screen, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anastasia Rizky Wijaya, Rini Iswandari, Rozana Alfa Syajanani, dan Tiara Rizky Anissa akan mempresentasikan mengenai teori-teori pembentukan tata surya. Jadi dari kelompok kami ini menemukan 5 teori, yaitu ada teori nebula, planetesimal, teori pasang surut, teori awan debu, dan teori bintang kembar. Yang pertama adalah teori nebula. Jadi teori nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dalam karyanya yang berjudul The Universal Natural History and Theories of the Heavens, dan oleh Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796 dalam bukunya yang berjudul Expositions of a World System. Nah, menurut teori nebula, tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar atau nebula yang berputar, berpilin, dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet dan penyusun tata surya lainnya. Seperti pada gambar yang tertera di sini, jadi yang atas itu adalah kabut nebula. Nah, kabutnya ini dia berputar, kemudian ada pemadatan di bagian tengahnya. Lalu bagian tengahnya ini terbentuk matahari, dan pinggirnya itu terbentuklah planet-planet. Kemudian planet-planet itu terus berputar untuk membentuk orbit mengelilingi matahari. Lalu terbentuklah tata surya. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk teori yang kedua adalah teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1905, di mana teori planetesimal menjelaskan bahwa matahari itu sudah ada sebelum tata surya terbentuk. Kemudian ada bintang besar yang melintas dan mengorbit dekat dengan matahari sehingga ada material matahari yang tertarik keluar. Material tersebut mengumpul, menyatu, dan mengeras sehingga membentuk planet dan penyusun tata surya. Kemudian teori yang ketiga, teori pasang surut, akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori yang ketiga, teori pasang surut. Menurut James Jean dan Harold Jeffrey, 1918, ada sebuah bintang mendekati matahari yang menyebabkan pasang surut pada matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung di tubuh matahari. Gunung-gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dan merentang panjang. Lalu lidah pijar ini membentuk perapatan gas-gas yang kemudian terpecah belah dan terbentuklah benda-benda planet. Lalu teori yang keempat, teori awan debu, yang dikemukakan oleh Carl Friedrich dan disempurnakan oleh Graspeter. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak dan berputar menyerupai cakram, lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Lalu penjelasan yang kelima dijelaskan oleh Mbak Rini. Oke, teori yang kelima adalah teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Teori ini menyatakan bahwa dua bintang berukuran hampir sama yang berdekatan, salah satunya meledak karena belum stabil, dan kemudian serpihan ledakan terperangkap dalam gravitasi bintang satunya yang tidak meledak dan mulai bergerak mengelilingi bintang itu, dan serpihan yang saling berdekatan akan membentuk planet. Untuk analisis kritisnya, kami baru menganalisis untuk dua teori. Yang pertama yaitu untuk teori planetesimal,
Mengapa material yang terlepas dari matahari bisa memadat dan membentuk planet bukan malah melayang bebas di angkasa? Dan yang kedua, untuk teori bintang kembar, jika letak kedua bintang berdekatan, apakah saat satu bintang meledak tidak berimbas pada bintang lainnya? Lalu untuk kesimpulannya yang kami simpulkan yaitu teori nebula merupakan teori yang paling masuk akal karena menyatakan bahwa setiap planet pada tata surya berada pada satu garis lurus dengan bentuk lintasan oval yang mengelilingi matahari. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk pertanyaan kepada teman-teman dan atau Bu Yesi dipersilahkan. Oke, baik. Dari teman-teman dulu, ada pertanyaan silahkan. Bisa raise hand atau langsung open mic. Atau di chat juga boleh. Ayo, harus ada yang nanya nih. Ayo, kok nggak ada? Masih stay di sini ya? Masih stay tune ya? Saya izin bertanya untuk kelompok. Saya lupa ini kelompok berapa. Kelompok 3. Oh ya, kelompok 3. Saya Rania, pertanyaannya itu kan kalau misalnya bintang kembar itu kan dibilangnya kan berdekatan. Cuman dari yang kemarin maksudnya saya dan kelompok saya research gitu, coba itu belum kayak nemu gitu loh sebenarnya tuh berdekatannya tuh jarak spesifiknya tuh seberapa gitu loh. Yang nggak spesifik banget sih, kayak kira-kira yang kebanyakan wilayah tuh berdekatan terus identik atau yang lain sebagainya kayak gitu. Nah makanya di sini dari teman-teman kelompok 3 juga ada pertanyaan kan, jika letak kedua bintangnya berdekatan harusnya kalau si kembarannya kesenggol harusnya kembarannya itu yang satunya lagi kan bakalan kenapa-kenapa juga kan, cuma ini malah gak kenapa-napa gitu. Gitu sih yang pengen, mungkin kalau dari teman-teman kelompok 3 tahu jarak spesifiknya atau perkiraannya berapa, karena kan sekarang banyak juga tuh bintang kembar kayak Alpha Centauri juga kembar, terus tapi itu kembar kalau dilihat dari bumi kita kan itu jaraknya jauh banget dan gak tahu apa ya aslinya mereka tuh berjaraknya seberapa jauh gitu. Mungkin teman-teman dari kelompok 3 atau dari kelompok lain ada yang tahu. Oke, pertanyaannya dari Mbak Rania, silahkan. Kelompok 3 bisa dijawab langsung atau mau diskusi dulu?
dari Mbak Rania. Sependek literasi yang kami baca, kami juga belum menemukan jarak yang referensi yang menyebutkan perkiraan jarak antara dua bintang kembar tersebut, apakah sedekat itu. Dan itulah yang menjadi pertanyaan kami juga, apakah benar-benar dekat, lalu kalau benar-benar dekat itu kok yang satunya tidak terkena imbasnya ketika yang satu meledak begitu. Maaf, mungkin dari kelompok lain ada yang mau membantu. Makasih. Oke, baik. Jadi mungkin dari anggota yang lain atau mungkin kelompok yang lain mau nambahin, boleh. Mungkin ada yang udah dapat data nih. Sebenarnya di teori bintang kembar itu perkiraannya berapa sih gitu ya jaraknya. Oke, kalau menurut kelompok 3 nih ya, masih di teori bintang kembar tadi, kalau misalkan kan di situ di analisisnya disampaikan sebuah pertanyaan, jika letak kedua bintang ini berdekatan, apakah saat bintang satu meledak tidak berimbas pada bintang yang lainnya? Menurut kelompok 3, apakah mestinya berimbas? Ataukah mungkin bentuk imbasnya atau efeknya, pengaruhnya terhadap bintang lain itu menurut kelompok 3 gambarannya seperti apa? Apakah dia mestinya juga ikut meledak ataukah dia mestinya ya paling enggak ikut terganggu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari kelompok 3. Pasti menurut Anda yang terbayang dari Anda di pertanyaan itu ya, efeknya atau imbasnya itu apa? Mestinya. Ada yang mau jawab, silahkan. Izin menjawab. Kalau menurut kami, ya seharusnya tetap berimbas ya kalau misalnya itu benar-benar dekat. Dan imbasnya itu menurut kami kan tadi yang bintang satunya meledak karena ketidakstabilan energi gitu. Nah, mungkin karena ledakan itu juga mengakibatkan bintang satunya mengalami ketidakstabilan energi juga gitu. Jadi ada kemungkinan ikut meledak. Tapi masih kecil sih kemungkinan yang mungkin adalah ketidakstabilan energi itu juga. Nah itu oke, itu jadi bisa dirunut lagi. Kenapa? Mengapa harus yang satunya juga mengalami ketidakstabilan energi? Bisa dikejar lagi itu Mas Yehan. Misalkan pertanyaannya pernyataannya salah satunya meledak, mestinya bintang satunya itu juga karena satunya nggak stabil secara energinya kan, ya bintangnya juga harusnya juga ada ketidakstabilan energi. Nah kenapa yang satunya mesti juga mengalami ketidakstabilan energi gitu? Nah bisa dikejar, pasti bisa dikejar ya. Nah mungkin ada yang mau kelompok mana aja, mungkin ada yang mau ini ikut urun rembuk kenapa bisa seperti itu, atau dari kelompok 3 yang memunculkan pernyataan itu.
yang mau coba jawab nih dari kelompok 3? Oke. Baiklah, mungkin bisa di ini ya. Tapi pertanyaan saya ini kan ya, nyambung kan ya? Bisa dipahami ya? Saya khawatirnya itu Anda kayak punya bayangan tuh bintang kembar tuh kayak manusia kembar. Di satu sakit, satu terluka, maka yang satu juga akan terluka gitu. Misalnya ya, satu mengalami ketidakseimbangan energi, yang satunya juga mengalami ketidakseimbangan energi. Satu mengalami ketidakseimbangan emosi, satunya juga mengalami ketidakseimbangan emosi. Saya ngebayanginnya, jangan-jangan ini ngebayangin bintang kembar tuh kayak manusia kembar gitu. Iya benar, di bayangan saya juga begitu. Nah kan, jadi mungkin kita bisa lebih twin star atau mungkin binary star gitu ya, bintang biner. Jadi bintang biner, kalau bintang biner itu semua satu bintang yang punya pasangan yang kemudian saling mengorbit satu sama lain terhadap pusat masanya. Jadi bahkan kalau ini pun bisa hampir ditemukan di galaksi kita ini. Jangan dilanjut, masa kamu enggak gitu ya, enggak gitu. Tapi matahari kita itu juga katanya juga punya satu bintang biner temennya gitu, bintang biner. Dan kalau memang ini benar, misalkan matahari itu punya pasangan bintang biner, maka pasti jaraknya mungkin sangat jauh. Orang dari matahari ke Neptunus aja sudah, dia itu sebenarnya saling mengorbit dengan matahari kita terhadap satu pusat gitu ya. Pasti sangat jauh juga. Artinya bukan berarti bintang biner itu selalu dekat posisinya, atau mungkin kalau barangkali bintang kembar atau twin star itu punya definisi yang berbeda dengan bintang biner yang mungkin secara jarak bisa jadi lebih dekat. Nah, ini kita perlu menelisik lagi nih ya lebih dalam, apa sih bintang kembar itu atau apa sih bintang biner itu, begitu ya. Jadi itu tadi khawatirnya punya kayak bayangan gitu ya, bahwa bintang kembar tuh kayak manusia kembar. Nah, itu ya mungkin ya, saya juga nggak tahu sih itu ya, saya juga belum mendalami lagi mengenai bintang kembar ini. Tapi kalau bintang biner saya tahu. Apakah bintang biner ini sama dengan bintang kembar, itu perlu kita pelajari lagi. Kalau bintang biner tentu dia bisa saling kemudian memakan satu sama lain, bahkan ya dalam ketika saling berputar mengitari pusat masanya itu, dia bisa saling kemudian terus mendekat dan memakan satu sama lain, yang nanti akhirnya mereka terbentuk black hole atau ya lubang hitam, black hole ya, yang kemudian gravitasinya sangat-sangat besar, kelengkungan ruang dan waktunya tuh sangat melengkung di sekitarnya. Nah itu bisa kemudian ya, jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian tadi misalkan salah satu meledak, apakah kemudian bintang yang lainnya itu harus mengalami juga ketidakseimbangan energi atau ketidakseimbangan ya itu dia, ketidakstabilan energi ya, karena bintang itu juga bisa mati karena memang energinya udah habis untuk kemudian menghasilkan cahaya, menjalankan reaksi fusi di dalamnya, itu bisa habis energinya. Dan apakah ketika satu bintang dua bintang itu dinyatakan bintang kembar atau bintang biner, ketika salah satu energinya habis, apakah kemudian apakah bintang yang lain kemudian harus habis juga energinya? Kan belum tahu kita gitu ya. Ya itu kita perlu baca lebih lagi mungkin ya. Oke, itu mungkin analisisnya ya, analisis kritisnya mengenai bintang kembar tadi. Dan ini juga mungkin di kelompok lain ada pertanyaan yang mempertanyakan hal yang sama begitu ya. Nah, kemudian tadi di kelompok 3 juga menyebutkan bahwa
menurut kelompok 3 ini teori nebula merupakan teori yang paling masuk akal karena menyatakan bahwa setiap planet pada tata surya berada pada satu garis lurus dengan bentuk lintasan oval yang mengelilingi matahari. Nah, sebenarnya pertanyaannya sama sih kayak tadi di kelompok 2 ya. Katanya teori nebula ini kekurangannya dia tidak sesuai dengan hukum atau hukum fisika mengenai momentum sudut. Lalu ketika satu teori itu tidak sesuai dengan satu hukum fisika mengenai momentum sudut, mengapa kemudian masih diyakini jadi satu teori yang paling masuk akal? Dan kalau kemudian dibandingkan sama teori yang lain, teori nebula termasuk teori yang cukup tua ya, cukup yang di awal-awal tuh, munculnya di awal-awal. Nah, kalau dibandingkan dengan teori-teori yang lain yang kemudian baru muncul di akhir-akhir, yang kemungkinan itu bisa jadi didukung dengan data dan fakta yang lebih aktual gitu ya. Kenapa masih Anda meyakini teori nebula itu yang paling masuk akal? Nah, coba ada jawaban mungkin dari kelompok 3? Silahkan. Atau mungkin dari kelompok lain mau coba jawab. Jangan nanti ditanyain pertanyaan yang sama. Mending dijawab sekalian sekarang gitu ya. Ada mungkin jawabannya? Mengapa masih meyakini teori nebula masih yang paling masuk akal? Kalau di kelompok 2 tadi karena ini ya, kayak sudah tertanam begitu ya sejak dari sekolah, dari SD sampai sekarang itu bahwa alam semesta atau tata surya ini tuh berawal dari sebuah kabut nebula. Nah, jadi masih meyakini itu. Tapi mungkin kita perlu membuka diri ya. Mungkin mempertanyakan. Mungkin ya, kalau mungkin misalnya memang sama jawabannya emang dari kecil atau dari saat sekolah memang punya gambaran bahwa tata surya itu berasal dari sebuah kabut atau alam semesta ini berasal dari kabut nebula. Mungkin kita perlu buka wawasan gitu ya, memposisikan diri kita di posisi yang belum tahu apa-apa gitu ya, belum tahu apa-apa, yang kemudian menerima semua informasi ini lalu kita pertimbangkan gitu, mana sih yang kemudian menurut Anda paling masuk akal. Bahkan mungkin barangkali itu bertentangan dengan apa yang selama ini Anda yakini, bertentangan dengan apa yang selama ini udah diajarkan oleh guru-guru atau diajarkan di sekolahan gitu ya. Nah, barangkali itu perlu kita membuka diri. Mungkin ada yang miss gitu ya, ada sesuatu yang missing link tuh, ada satu link itu apa sih? Ada sesuatu yang terlewat, ada sesuatu yang terputus yang kemudian mungkin membuat kita kemudian perlu membuka diri untuk teori-teori yang lain. Barangkali yang lain juga masuk akal kok, yang lain juga masuk akal, tidak hanya ini nebula kayak gitu misalkan ya. Nah, mungkin di kelompok 3 ada jawaban lain selain mungkin karena dari kecil, dari saat sekolah mendapatkan konsep seperti itu. Belum ada. Oke, bisa ini dulu ya, disimpan dulu untuk direnungkan untuk dipikir-pikir lah ya, kalau pas ini
apa kita bahas lagi selanjutnya. Oke, mungkin kelompok 3 cukup ya. Tadi ada satu pertanyaan yang masih bisa dipikirkan lagi. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. 4, silahkan. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Siti Salma Kamila, Valinda Putri Febrianti, dan Yolanda Farah Kalista akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teori terbentuknya tata surya. Yang pertama adalah teori nebula. Nah, teori nebula ini pertama kali ditemukan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Menurut Kant, tata surya ini terbentuk oleh gumpalan kabut yang terdiri dari bermacam-macam gas. Gumpalan gas itu mengalami pemampatan dan penyusutan sehingga menyebabkan perputaran kabut menjadi cepat. Nah, gumpalan kabut yang bermassa besar di pusat cakram itu menjadi matahari, sedangkan gas-gas yang mengalami penurunan akan menyusut dan membentuk planet-planet. Selanjutnya, teori nebula ini dikembangkan oleh Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796. Menurut Laplace, tata surya ini berasal dari kabut gas raksasa yang sejak awal telah berputar dalam keadaan panas. Kabut tersebut memancarkan panas ke alam semesta yang dingin sehingga mengalami penyusutan. Nah, gas-gas yang terlepas dari bola gas awal ini akan membentuk bola gas yang lebih kecil dan mendingin menjadi planet, sedangkan gas awal akan menjadi matahari. Selanjutnya yaitu teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Menurut teori ini, awalnya itu ada 2 buah bintang yang berdekatan atau bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua atau matahari yang sekarang. Nah, keping-keping ini bergerak mengelilingi bintang tersebut dan berubah menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Ini yang tadi bintangnya meledak itu menurun, menyusut, membentuk planet-planet sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yolanda. Baik, teori selanjutnya yaitu teori planetesimal dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1905. Menurut teori ini, matahari merupakan bintang yang memang sudah ada sebelum penyusun sistem tata surya lainnya terbentuk. Namun pada saat itu belum diketahui bahwa namanya adalah matahari. Kemudian ada bintang raksasa sebesar matahari yang lewat dan mengorbit dekat sekali dengan matahari. Gravitasi dari bintang raksasa tersebut mengakibatkan adanya beberapa massa matahari yang terlempar. Daya tarik matahari yang besar menyebabkan gas-gas tersebut tertahan dan bergerak di sekitar matahari. Gas tersebut kemudian mendingin dan lama-kelamaan berubah menjadi cairan lalu memadat menjadi planet yang mengelilingi matahari. Teori selanjutnya yaitu teori pasang surut yang dikemukakan oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Menurut teori ini, matahari dianggap sebagai bintang yang memang sudah ada. Hanya saja pada saat itu belum diketahui bahwa namanya adalah matahari. Lalu lewatlah satu bintang besar yang mengorbit dengan matahari. Bintang besar tersebut memiliki gravitasi yang menarik gelombang pasang gas-gas panas matahari. Gelombang gas matahari tersebut kemudian mendingin membentuk filamen yang pada akhirnya menjadi cikal bakal planet dan penyusun sistem tata surya lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Baik, terima kasih Yola. Selanjutnya untuk teori yang kelima ada teori awan debu. Teori ini awalnya digagasnya oleh Carl von Weizsäcker tahun 1940, kemudian dilanjutkan lagi di tahun 1950 oleh Kuiper dan beberapa orang lainnya. Teori ini mengemukakan bahwa pembentukan tata surya itu diawali dengan adanya tebaran gumpalan awan di alam semesta yang mengalami pemampatan. Kemudian pemampatannya ini menyebabkan partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan.
membentuk gumpalan bola yang kemudian dia berpilin. Selanjutnya semakin lama waktunya ini bentuknya akan memipih menyerupai cakram yang di tengahnya itu tebal tapi di bagian tepiannya itu lebih tipis. Nah, yang bagian yang tebal ini akan saling menekan dan menimbulkan panas dan cahaya sehingga akhirnya dia itu yang disebut sebagai matahari. Sedangkan bagian tepinya itu berputar sangat cepat sehingga pecah dan membeku menjadi planet-planet dan satelitnya. Kemudian di sini untuk analisis terkait teori pembentukan tata surya, kelompok kami membaginya jadi dua. Manakah teori yang paling mendekati kebenaran dan manakah teori yang kira-kira paling diragukan kebenarannya. Di sini untuk teori yang paling mendekati kebenaran, kelompok kami menyimpulkan teori nebula dan teori awan debu. Mengapa? Karena teori nebula ini bisa dikatakan paling mendekati benar. Di nebula ini kan menjelaskan bahwa tata surya itu awalnya dari kabut sehingga tidak langsung muncul ada bintang atau ada matahari seperti itu. Menurut kami untuk yang kalau langsung matahari dan bintang itu kurang jelas asal usulnya dari mana, tapi kalau yang nebula ini kan awalnya dari kabut. Kemudian ada yang menurut kami cukup mirip dengan teori nebula ini, yaitu adalah teori awan debu, di mana teori awan debu ini mengemukakan bahwa awalnya tata surya itu berasal dari gumpalan mohon maaf ini bukan gumpalan gas tapi harusnya gumpalan awan dan debu. Kelompok kami coba mencari sebelumnya bahwa kabut dan awan ini terdapat kemiripan di mana kalau perbedaannya itu dari kabut dan awan itu kalau kabut itu lebih dekat dengan permukaan bumi, sedangkan kalau awan itu letaknya lebih tinggi. Sedangkan kalau proses terbentuknya untuk awan dan kabut itu kurang lebih sama. Selanjutnya juga kenapa dipilih teori nebula dan awan debu ini melanjutkan dari teori Big Bang, di mana teori Big Bang itu kan terkait ada pecahan. Jadi ada ketika dia meledak kemudian melepas sejumlah energi di alam semesta, kemudian materi-materinya ini kan berkembang menjadi bentuk-bentuk ada atom dan lain-lain. Kemudian ada atom hidrogen yang terbentuk juga. Atom hidrogen ini kan membentuk debu, berkumpul membentuk debu dan awan. Jadi menurut kami ini cukup jadi teori nebula dan teori awan debu ini cukup menjelaskan untuk kelanjutan dari teori Big Bang yang kalau dilihat-lihat dari sumber-sumber di internet itu cukup sesuai dengan apa yang ada di zaman sekarang gitu. Kemudian untuk yang kedua, manakah teori yang menurut kelompok kami paling diragukan kebenarannya, itu adalah teori planetesimal. Di mana yang kami temukan teori planetesimal ini tertulis bahwa gas itu mendingin dan lama-kelamaan berubah menjadi cairan lalu memadat menjadi planet yang mengelilingi matahari. Gas-gas tadi itu kan bergerak di sekitar matahari dengan suhu yang sangat panas. Bagaimana bisa gas yang bergerak di sekitar matahari yang suhunya panas itu bisa mendingin dan memadat gitu loh, sedangkan suhunya sangat panas. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Baik, silakan ada pertanyaan dari teman-teman. Sama ya, ini berarti hampir sama dengan yang lain, teori nebula dan awan debu yang kemudian menurut kelompok berapa? 4 ya, paling mendekati kebenaran. Sedangkan yang paling meragukan itu malah teori planetesimal ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan dipersilahkan ya. Ayo, ada yang tanya dong, harus ada yang tanya nih.
ini kok sepi aja. Ada yang ditanyakan nih ke kelompok 4? Oke, kalau nggak ada saya tanya lah tadi ya. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan kelompok yang lain. Tadi bagaimana tanggapan dari kelompok 4 kalau kaitannya mengenai momentum sudut tadi dari teori nebula. Kemudian untuk teori awan debu apakah juga mengalami masalah yang sama? Belum apa namanya? Bertentangan dengan teori momentum sudut seperti itu ya. Nah, itu mungkin tanggapannya seperti apa? Kaitannya sama momentum sudut. Harusnya di momentum sudut yang terbesar ada pada planet, bukan pada matahari. Sesuai kalau teori nebula, momentum sudut yang terbesar di matahari ya, sekitar berapa 90 berapa persennya begitu. Terus untuk teori yang paling diragukan malah teori planetesimal ya. Jadi menurut Anda kayak sudah sulit dimengerti bagaimana kemudian gas di sekitar matahari itu kemudian tiba-tiba kemudian menjadi terus memadat dan menjadi dingin dan membentuk planet begitu ya kira-kira. Oke. Bagaimana jika gas itu memang kemudian jadi dia gasnya itu tuh kalau planetesimal tadi tuh ini ya, coba bisa ditunjukkan lagi teori planetesimal. Nah, itu karena ada bintang lain ya, ada bintang raksasa sebesar matahari yang lewat mengorbit dekat sekali dengan matahari. Gravitasi dari bintang raksasa mengakibatkan adanya beberapa massa matahari yang terlempar. Daya tarik matahari yang besar menyebabkan gas-gas tersebut tertahan dan bergerak di sekitar matahari. Nah itu, jadi bagaimana jika memang jadi planet ini terbentuk dari material dari matahari gitulah intinya ya, dari planetesimal tuh, dari permukaannya itu kemudian terpentalnya memang cukup jauh, kayak misalkan dari kita bayangin misalkan jarak Neptunus deh gitu ya, jadi terpentalnya tuh sejauh itu karena memang disebutkan bahwa planet-planet berasal dari situ, dari permukaan bintang itu, permukaan matahari itu yang kemudian tadi ditabrak oleh ada bintang raksasa lewat yang kemudian dekat sekali dengan matahari. Nah terlemparnya tuh emang cukup jauh sehingga material dari matahari itu memang ada kesempatan untuk kemudian mendingin dan membentuk planet gitu loh. Nah bagaimana jika memang terpentalnya cukup jauh? Kalau mungkin di bayangan yang membuat Anda meragukan tadi, kok misalkan di permukaan matahari begitu ada bintang lain yang lewat, kemudian ada yang terpental, tapi terpentalnya cuma sekitar situ aja. Bagaimana bisa kemudian dari gas yang panas banget tadi masih di sekitaran matahari juga kok bisa mendingin begitu kan ya? Nah, bagaimana jika memang kemudian material dari matahari ini atau bagian dari matahari ini tadi tertarik atau terpentalnya cukup jauh ya, cukup jauh, beberapa massa matahari yang terlempar cukup jauh, dan dia kemudian memang ada waktu untuk mendingin, gasnya mendingin sehingga terbentuk kayak misalkan planet-planet Jupiter yang terbentuk dari gas, Neptunus yang terbentuk dari air, dari es gitu. Nah, itu bagaimana tanggapannya dari kelompok 4? Silahkan bisa ditanggapi sebelum kita akhiri kuliah kita.
Ada yang mau jawab? Jadi begini Bu, kelompok kami itu tadi sudah mencari sumber-sumber tentang teori planetesimal. Kenapa kok serpihan-serpihannya itu bisa mendingin lalu berbentuk planet, tapi kami masih belum menemukan sumber. Kemudian saat diskusi tadi juga terjadi bukan perdebatan tapi sebuah pertanyaan gitu Bu, kalau misalkan kan itu kan terbentuk menjadi planet-planet. Nah, kalau misalkan terlemparnya jauh kan bisa jadi terbentuknya yang planetnya dingin seperti Saturnus begitu kan Bu. Kalau misalkan ini planet Merkurius itu kenapa kok bisa mendingin gitu, sedangkan di Merkurius itu juga panas. Jadi kelompok kami juga masih bertanya-tanya dan masih belum menemukan sumber yang jelas, karena rata-rata referensi yang kami baca atau yang kami temukan itu hanya menjelaskan tentang beberapa kalimat seperti ini Bu, belum ada penjelasan yang benar-benar detail begitu. Oke, baik, itu ya. Jadi kalau yang masih meragukan mungkin kalau di sekitar yang di dekat matahari kayak siapa Merkurius, kenapa dia bisa dingin itu, mungkin lebih tepatnya mungkin lebih ke memadat ya. Kalau suhunya sih tetap panas ya, tetap yang paling panas, cuman dia kok kemudian memadat gitu ya. Oke. Ada mungkin tambahan dari kelompok lain, dari anggota kelompok yang lain maksudnya, dari anggota kelompok 4 tapi yang lain. Saya Bu izin menambahkan, sebenarnya tadi juga ini tambahan diskusi dari kelompok kami ya Bu, mungkin ya bisa jadi di sini kami salah mengartikan juga terkait di sini kan bahasa dari referensi yang kami dapat itu memadat itu kan sedangkan dia dari gas gitu ya Bu, apakah maksudnya mirip dengan kayak mengembun seperti itu Bu? Kan di sini gas mendingin lama-lama berubah menjadi cairan lalu memadat, apakah maksudnya dia mengembun terlebih dahulu terus kemudian dari cairan dia jadi es gitu membeku atau seperti apa? Masih ini sih Bu, masih mungkin salah mengartikan kalimat kata-kata memadat begini gitu Bu. Iya, mungkin bisa jadi ya, kata-kata yang digunakan bisa jadi mungkin multi interpretasi ya. Jadi barangkali bayangannya mungkin kalau memadat sih sebenarnya kayak misalkan gas yang kemudian dia terdiri dari gas yang terdiri dari beberapa unsur, kemudian mungkin karena ada pengaruh gravitasi itu kan, pengaruh gravitasi di sekitar matahari atau pengaruh gravitasi di sana di angkasa, kemudian itu membuat materialnya tuh kemudian terus yang kalau kita bayangkan gas itu kan jaraknya sangat berjauhan ya antar molekulnya begitu, atau antar atomnya, kemudian bisa menjadi padat gitu karena tekanan atau karena pengaruh gravitasi. Mungkin bayangan memadat tuh kayak gitu barangkali ya. Atau mungkin juga bisa diinterpretasikan yang lain juga. Tapi kalau saya bayangannya kok seperti itu, memadat tuh jadi karena pengaruh gravitasi yang sangat besar di sana, jadi ada collapse gitu, gravitational collapse yang kemudian membuat satu tadi gumpalan gas atau mungkin material dari matahari yang terlempar tadi itu kemudian menjadi padat gitu ya, menjadi padat. Ya, bayangan saya seperti itu, tapi mungkin juga nggak, mungkin benar, mungkin salah, mungkin nggak benar juga ya. Ya, oke, nanti kita kita baca lebih jauh lagi, lebih banyak yang kita baca mungkin akan ketemu jawabannya. Nah, itu yang mengenai planetesimal ya. Kemudian untuk teori nebula tadi ada tanggapan?
Izin menjawab, Bu. Untuk yang nebula mungkin masih sama dengan kelompok lain, Bu. Belum menemukan terkait yang momentum sudut tadi. Begitu. Ya, baik, Bapak. Bisa kita nanti sambil baca-baca lagi ya. Oke, ini kita sudah hampir jam 3. Saya rasa sudah cukup untuk presentasi kali ini. Masih ada berapa kelompok lagi yang belum presentasi? Ada berapa kelompok? 2 kelompok? Ya. 2 ya. Kita lanjutkan minggu depan aja. Insya Allah. Nah, ini tadi itu saya ngecek OCW, ternyata presensinya baru aja 2 pertemuan. Berarti yang kemarin tuh kita nggak presensi ya? Minggu lalu. Yang minggu lalu itu kan Ibu bilang setelah perkuliahan ya Bu, OCW-nya dibuka, tapi ditunggu-tunggu nggak ada yang dibuka Bu presensinya. Dan nggak ada yang ngingetin ya? Itulah. Iya Bu, mohon maaf Bu. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi anggap aja kita kuliahnya ke pertemuan ke-3 dan ke-4 di hari ini gitu ya. Jadi nanti saya ini tadi udah berhasil buka belum ya? Belum. Nanti saya buka 2 presensi sekaligus. Jadi di waktu yang bersamaan nanti bisa ini. Maksudnya di waktu bersamaan tuh, tapi selangnya sangat lama ya, sekitar ya alokasi untuk 4 SKS lah gitu. Ibaratnya kita 4 SKS tuh kita kejar hari ini kayak gitu. Nah, itu untuk bisa diisi semua presensinya. Jadi saya tadi juga kaget loh, kok grup 2 pertemuannya. Padahal kita kemarin ada kuliah. Ternyata mungkin saya lupa dan nggak ada yang ngingetin juga kemarin. Ya udah nggak apa-apa, kita presensi di hari ini semua ya untuk pertemuan yang ke-3 dan ke-4. Itu mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan untuk pembahasan mengenai teori ini. Teori-teori ini insya Allah kita akan bahas minggu depan setelah semuanya selesai presentasi. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan, tadi kita mulainya sangat mundur. Mohon maaf, selesainya juga mundur. Bisa tutup untuk kuliah kita siang sampai sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.